Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ke Widodo dan kali ini kita mau membahas kritik Faisal Basri. Ya, ya, kita tahu akhir-akhir ini beliau memang lagi senang-senangnya dan sering-seringnya mengkritik rezim Jokowi, ya, presiden yang dipilihnya dulu. Dan bukan kaleng-kaleng nih ya. Yang dikritik ini adalah sesuatu yang sangat esensial. Oke, langsung saja ini disadur dari tempo.co. Ya, Faisal Basri menyebut tol di zaman Jokowi lebih mahal, 50% lebih mahal dari rezim sebelumnya. Jadi menurut beliau, kalau sebelumnya itu dalam 1 kilometer itu membutuhkan 4, sekian persen, ya di rezim Jokowi ini membutuhkan 6,5%. Ya, jadi 50% lebih mahal. Tentunya seorang Faisal Basri ini sudah menghitung kalkulasi ya kenaikan bahan baku dan inflasi, ya kan. Jadi dianggap sangat mahal. Dan menurut beliau penyebabnya adalah KKN yang gila-gilaan di rezim ini. Wow. Kalau kita bicara KKN ini, otak kita langsung tertuju pada laporan Ubaidillah Badrun nih, yang sekarang sedang didalami oleh KPK. Ya, 2 anak presiden dilaporkan dugaan korupsi. Oke, kita berhenti dulu di kritik beliau soal tol yang mahal. Jadi tol ini bukan hanya mahal, ya, beliau menyebutnya 50% lebih mahal daripada tol-tol di rezim-rezim sebelumnya. Ternyata selain mahal, tol-tol di rezim Jokowi itu juga dijual-jualin. Ya. Dan mending kalau cuma dijual, ini dijual rugi. Ini saya sebut saja ada 2 tol nih yang disorot oleh publik. Pertama adalah tol Cibitung Cilincing yang dibangun menghabiskan anggaran 10,8 triliun, kemudian dijual atau dilepas ke investor hanya sebesar 2,44 triliun. Bayangkan, ya, 10,8 triliun, ya, dijualnya hanya 2,44 triliun. Ini perlu dipertanyakan nih, untuk apa kita membangun tol dengan biaya yang sangat besar, kemudian dijual dengan harga yang murah, bahkan dijual rugi. Kemudian yang kedua ada lagi tol yang dijual rugi, ya, di Medan Kuala Namu. Ya, menurut saya Didu, tol ini dibangun dengan biaya 4,7 triliun. Lalu dilepas ke investor asing sebesar 824 miliar untuk 30% sahamnya. Di mana menurut saya Didu, jika ditambah dengan bunga bank selama 5 tahun, mestinya 30% itu dijual dengan angka minimal 2 triliun, ya. Minimal, kalau ini nggak untung ya, minimal harusnya dijual 2 triliun. Ini dijual hanya 824 miliar. Dan penjualan-penjualan aset tol juga terus terjadi, ya. Di tahun ini ada diproyeksikan ada 5 tol di Sumatera yang akan dijual dan ada 3 tol prioritas yang akan dijual. Di antaranya adalah MEBI, Medan Binjai, ada juga Bakter, Bakauheni Tembagi Besar, dan Terbagi Besar, Pematang, Kayu Agung. Ini juga akan dijual tahun ini gitu. Jadi tol-tol yang akan dibangun ini juga ujung-ujungnya akan dijual gitu ya. Dan menurut Faisal Basri, tol-tol yang dibangun oleh rezim Jokowi 50% lebih mahal daripada tol-tol yang dibangun di rezim-rezim sebelumnya. Dahsyat sekali ini. Ya. Kemudian kembali lagi kepada Faisal Basri ya, yang mengkritisi rezim Jokowi ini. Menurut Faisal Basri, dengan tingkat korupsi yang sangat besar di rezim Jokowi, maka pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan dana yang sangat besar dan hasilnya sedikit. Wah, nyambungnya ke situ ya. Jadi beliau ini, Faisal Basri ini sebenarnya ingin mengkritisi pemindahan ibu kota baru, tapi dia belokkan dulu ke harga tol di zaman Jokowi yang lebih mahal. Membangun ibu kota kan tentu tidak hanya membangun gedung-gedung, tapi juga membangun infrastruktur, membangun jalan, ya, membangun bandara, membangun pelabuhan, ya, membangun restoran, membangun hotel, ya, membangun sarana-sarana publik, GPO dan lain-lain. Yang tentu saja itu akan menghabiskan dana yang sangat besar.
Nah, pembangunan di rezim Jokowi ini biayanya sangat besar, 50% lebih besar dari rezim-rezim sebelumnya. Makanya tadi dikatakan bahwa pembangunan ibu kota ini membutuhkan dana yang sangat besar dan hasilnya mungkin akan sangat sedikit. Gitu. Ini tajam sekali ini. Bahkan lebih jauh nih, ada lagi kritik Faisal Basri ini yang menurut saya sangat seram nih, karena saya sebagai oposisi aja tidak berani mengucapkan ini, bahwa menurut Faisal Basri rezim Jokowi akan jatuh sebelum 2024. Wow, ya dikarenakan banyak beban ya, di samping beban ekonomi, ya beban hutang, ya beban korupsi dan lain sebagainya. Ini panjang sekali kajian beliau soal keruntuhan Jokowi sebelum 2024. Wow. Jadi itu saja, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.